Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rokim Junior. Kembali lagi bersama saya Solihin. Di video kali ini akan dibahas materi seputar iodimetri. Lebih khusus materi tentang perbaikan jurnal praktikum iodimetri. Iodimetri adalah salah satu jenis titrasi yang menggunakan konsep reaksi reduksi oksidasi atau redox. Sebelumnya kita telah melaksanakan atau di video sebelumnya telah disampaikan materi seputar titrasi asam basa, yaitu asidimetri dan alkalimetri beserta perbaikan jurnal praktikumnya. Link video dapat disaksikan di link sebelah kanan atas video ini. Baiklah, untuk perbaikan jurnal titrasi iodimetri akan disampaikan pertama untuk panduan pengisian jurnal yang benar. Pastikan menuliskan nama lengkap, tuliskan nomor ujian atau nomor meja, tuliskan nomor sampel dalam labu ukur. Biasanya untuk percobaan iodimetri menggunakan vitamin C, maka kalian bisa tuliskan vitamin C pada jurnal. Kemudian tuliskan tanggal dilaksanakannya praktek, isi tanda tangan dalam jurnal praktek. Ini adalah informasi yang ada di kolom identitas. Yang menjadi catatan untuk praktikum kali ini adalah digunakannya buret coklat ya. Pada titrasi asam basa sebelumnya, alkalimetri dan asidimetri menggunakan buret bening. Nah, untuk titrasi iodimetri dan nanti untuk permanganometri kita menggunakan buret coklat. Tujuan percobaan untuk iodimetri adalah menentukan kadar vitamin C dalam suatu sampel. Prinsip percobaannya, reaksi antara zat reduktor dengan I2 sebagai oksidator dalam suasana asam kuat encer. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi biru. Pada titrasi iodimetri, warna larutan di titik akhir titrasi adalah warna biru jika kita menggunakan amilum. Jika kita menggunakan indikator CCl4 atau CHCl3, maka perubahan warnanya adalah warna ungu. Pada percobaan titrasi nantinya, titrasi iodimetri ini kita menggunakan indikator amilum, sehingga perubahan warna yang kita amati adalah perubahan warna menjadi biru. Kemudian pembuatan larutan baku sekunder. Untuk praktikum iodimetri kita menggunakan larutan I2 sebagai larutan baku sekunder. Prosedur pembuatannya, timbang 13,5 gram I2, tambahkan 13 gram Ki, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang sebelumnya telah ditambahkan sedikit aquades. Encerkan dengan aquades hingga volume 1000 ml atau 1 liter. Lalu untuk baku primer kita menggunakan natrium tiosulfat. Kembali ke baku sekunder ya. Iodium murni ini dapat berfungsi sebagai zat baku primer, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, I2 ini mudah menguap sehingga konsentrasinya akan berubah. Oleh karenanya, larutan I2 ini harus dibakukan sebelum dipergunakan ya. Dibakukan dengan baku primernya. Nah, kemudian baku primernya yang akan kita gunakan adalah natrium tiosulfat pentahidrat. Ya, Na2S2O3 5H2O. Prosedur pembuatannya, timbang 12,5 gram natrium tiosulfat, dilarutkan dalam air yang sudah mendidih dan dinginkan sebanyak 1 liter. Tambahkan 0,1 gram natrium karbonat, kemudian diamkan selama 1 hari sebelum pembakuan. Lalu untuk pembuatan sampel larutan,
Sampel yang digunakan pada percobaan titrasi iodimetri adalah vitamin C. Sampel vitamin C dalam labu ukur 100 ml encerkan dengan Aquades hingga volume 100 ml. Kemudian kocok homogen. 3 percobaan pertama, lakukan percobaan pembakuan dengan prosedur sebagai berikut. Pipet 10 ml larutan natrium tiosulfat sebagai baku primer dengan menggunakan pipet volume. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 12,5 ml larutan H2SO4 encer. Caranya kalian gunakan gelas ukur 10 ml ya. Jadi untuk takaran pertama adalah 10 ml larutan H2SO4. Kemudian di takaran kedua tambahkan 2,5 ml larutan H2SO4 encer. Sehingga keseluruhannya adalah 12,5 ml H2SO4 encer. Lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah berisi 10 ml natrium tiosulfat. Kemudian indikatornya tambahkan 0,5 ml amilum. Jika kita menggunakan tetesan pipet, maka kita teteskan 10 tetes amilum dengan asumsi 1 ml adalah 20 tetes pipet. Sehingga 0,5 ml dapat diperkirakan menggunakan 10 tetes pipet tetes. Kemudian kocok titrasi dengan larutan I2 sampai terjadi perubahan dari tidak berwarna menjadi warna biru. Warna biru di sini karena kita menggunakan indikator amilum, maka perubahan warna yang terjadi adalah perubahan warna menjadi biru. Catat volume I2 yang diperlukan, ulangi percobaan hingga 3 kali lalu hitung normalitas baku sekundernya. Normalitas baku sekundernya di sini menggunakan I2, maka nanti setelah kita melakukan percobaan pembakuan, hitung normalitas dari I2. Lalu untuk percobaan penetapan kadar, lakukan 3 kali percobaan dengan prosedur sebagai berikut. Pipet 10 ml larutan vitamin C. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah vitamin C-nya sudah diencerkan hingga 100 ml. Kemudian pipet 10 ml larutan vitamin C dengan menggunakan pipet volume 10 ml ya. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 12,5 ml H2SO4 encer dan 0,5 ml amilum. Prosedurnya sama seperti percobaan pembakuan. Tapi kita menggunakan vitamin C pada proses penetapan kadar. Kocok titrasi larutan I2 sampai terjadi perubahan dari tidak berwarna menjadi warna biru. Catat volume I2 yang digunakan. Kemudian ulangi percobaan hingga 3 kali lalu hitung kadar vitamin C dalam sampel. Nantinya volume hasil penetapan kadar digunakan untuk menentukan atau menghitung kadar vitamin C dalam sampel. Reaksi pembakuan. Karena ini merupakan titrasi redox, maka reaksi pembakuan kalian tuliskan dalam reaksi redox. Dari reaksi redox di sini reaksi oksidasi. Reaksi yang mengikat oksigen atau yang melepas elektron. Ciri-cirinya adalah pada reaksi oksidasi letak elektron ada di sebelah kanan. 2 molekul ion tiosulfat S2O3 2-. Nah ini ya, muatannya 2- kali 2 jadi -4. Di sebelah kanan S4O6 2-. Muatannya hanya -2, sehingga butuh tambahan elektron 2- untuk menyetarakan reaksi. Kemudian pada reaksi reduksi, reaksinya adalah I2 menjadi 2-. Nah 2-. Ini muatannya -1 dengan jumlah molekul 2, maka muatan keseluruhan adalah -2. Di sebelah kiri muatannya belum ada, sehingga tambahkan 2 elektron. Nah selanjutnya
Ini adalah reaksi setaranya. Reaksi redoksnya adalah 2S2O3 2- ditambah I2 menghasilkan S4O6 2- dan I-. Reaksi iodimetri adalah reaksi titrasi reduktor dengan I2. Reduktornya di sini adalah natrium tiosulfat atau zat yang mengalami oksidasi, maka dia disebut reduktor. Nah, reaksi reduktor dengan I2 ya, seperti tampak pada reaksi di pembakuan ini, reduktornya adalah natrium tiosulfat. Dalam reaksi ionnya seperti tampak pada layar. Kemudian untuk reaksi penetapan kadar ya, vitamin C kalian gambarkan dalam rumus struktur sebagai berikut. Kemudian direaksikan dengan I2, maka di bagian sebelah kiri ya, C yang mengikat OH, nah ini lepas 2 ion H sehingga menghasilkan HI ya. Di sini HI-nya perlu ditambahkan, perlu diralat, ada 2 molekul ya. Jadi 2 molekul HI hasilnya. Jadi ada perpindahan rangkap dari C, ikatan rangkap dengan C, kemudian menjadi 2 ikatan rangkap C dengan O di sebelah kanan. Ini rumus struktur vitamin C direaksikan dengan I2, maka menghasilkan hasilnya seperti yang ada pada layar. Jika digunakan contoh data ya, contoh data yang benar, misalnya dengan 3 data benar dan 2 data benar, seperti ini ya. Nah, ini kita asumsikan yang pertama kita gunakan untuk pembakuan, yang kedua kita gunakan untuk penetapan kadar. Maka perhitungannya kita mulai dari normalitas baku primer. Normalitas baku primer atau kita gunakan natrium tiosulfat ya. Tadi massa yang ditimbang adalah 12,5 gram. Kemudian massa molekul relatif ya, kalau kita lihat dari Fi edisi 3 248,18. Kemudian kalikan 1000 per volume atau volumenya dalam mili, jadi 1000 juga ya. Nah, kemudian kalikan 2. 2 dari mana? 2 dari reaksi. Dari reaksi menghasilkan atau melibatkan 2 elektron, sehingga valensi reaksi untuk untuk reaksi redoks menggunakan elektronnya, sedangkan untuk asam basa menggunakan jumlah H+ dan OH- yang terlibat dalam reaksi. Kemudian dihasilkan 0,1 N. Nah, setelah kita melakukan prosedur pembakuan, volume hasil pembakuan kita masukkan ke perhitungan untuk menghitung normalitas baku sekunder. NBS VBS sama dengan NBP VBP. Nah, sehingga diperoleh nanti NBS-nya sama dengan 0,0971 N untuk contoh soal ini. Lalu untuk prosedur penetapan kadar, volume yang diperoleh digunakan untuk menentukan atau menghitung kadar vitamin C dalam sampel. Dengan rumus 100/10. Kenapa 100/10? Karena kita menyiapkan sampel 100 ml dan kita gunakan 10 ml di tiap percobaannya. Jadi 100/10 kali normalitas baku sekunder dikali volume penetapan kadar, kemudian dikali miligram kesetaraan. Oke. Ya, di sini yang belum diralat adalah miligram kesetaraannya ya, 178. Ya. Jadi silakan nanti diperbaiki miligram kesetaraan untuk vitamin C atau berat molekul per valensi ya. Untuk vitamin C ini 178.
Oke, mohon maaf ya. Untuk berat molekul vitamin C dari FI edisi 3 halaman 47, ini berat molekulnya 176, bukan 178 atau 180. Jadi nanti diralat ini 180 diganti dengan 176. Untuk hasil perhitungannya sudah benar, 914,2936 jika kita menggunakan data berdasarkan contoh soal ini. Nah, kemudian ini untuk persentase perhitungan kesalahan ya, sudah pernah disampaikan sebelumnya. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan praktikum, tetap jaga kondisi kesehatan ya. Salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.